Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi sama Nono Trip. Di video sebelumnya saya udah mencoba bis Sinar Jaya dari Pati menuju Jakarta, dan saya memilih untuk turun di Terminal Pulau Gebang, sebuah terminal terpadu yang diresmikan pada tahun 2016, diklaim sebagai terminal bis terbesar se-Asia Tenggara. Terminal Pulau Gebang melayani aktivitas naik dan turun penumpang antar kota antar provinsi, juga angkutan perkotaan DKI Jakarta. Selesai sholat subuh di Masjid Terminal Pulau Gebang, saya langsung menuju halte bis Transjakarta yang ada di dalam terminal. Lokasinya sih agak jauh ya, tapi terminal ini tuh fasilitasnya cukup mumpuni kok dan nyaman untuk transit. Ada eskalator, petunjuk arah juga jelas, nyaman deh pokoknya, kayak jalan-jalan di mall aja gitu. Hehehe. Nah, kebetulan saya lewat di sebuah spot di mana kita bisa memandang bis-bis Transjakarta yang udah usang terparkir dan beristirahat untuk selamanya. Mereka lah cikal bakal transportasi umum yang terintegrasi di DKI Jakarta sebelum jadi yang sebagus kayak sekarang ini. Lanjut lagi menuju ke halte bis Transjakarta. Yang saya suka di Terminal Pulau Gebang ini tuh penempatan jalur angkutan perkotaannya tuh tertata banget, lengkap dengan papan petunjuk arah dan lorong khusus untuk menuju shelter angkutan tersebut. Coba aja Terminal Purabaya atau Bungaras itu sebagus dan serapi ini. Bakal makin cakep deh. By the way, Terminal Pulau Gebang ini sebenarnya terintegrasi dengan stasiun kereta api Cakung. Untuk menuju ke sana, saya akan naik bis Transjakarta Koridor 11D dengan rute Terminal Pulau Gebang, Terminal Pulau Gadung via PIK. Nah, nantinya saya bakal turun di halte SMPN 172 Jakarta. Setahu saya, dulunya pernah ada feeder Transjakarta dari stasiun Cakung ke Terminal Pulau Gebang. Cuman untuk saat ini udah nggak aktif. Halte di stasiun Cakung pun juga udah nggak kepakai lagi. Entah kenapa kok dinonaktifkan, saya juga kurang paham. Jarak dari Terminal Pulau Gebang ke stasiun Cakung ini sebenarnya nggak terlalu jauh. Kalau diperhatikan di peta atau di Google Maps itu cuma 1 kilometer aja. Jalan kaki juga sebenarnya bisa sih, tapi serius deh kalau pagi-pagi jalan kaki itu sebenarnya asik gitu ya. Cuman kalau kayak saya abis turun dari bis terus barang bawaan juga banyak, udah paling bener tuh naik transportasi umum aja. Hehehe. By the way, dari tadi saya ngoceh mulu, tapi belum jelas tujuannya mau kemana. Maaf, maaf, maaf. Jadi saya tuh sebenarnya mau ke Bekasi naik KRL. Nah, kenapa saya ke Bekasi? Karena saya mau pulang menuju ke Bandung. Mengingat dari Terminal Pulau Gebang itu sebenarnya ada shuttle menuju kota Bandung. Cuman saya pengen yang versi hemat alias ramah di kantong aja. Dan entah kenapa kalau berangkatnya dari Bekasi itu harga tiketnya lebih murah dibanding berangkat dari Jakarta. Mungkin karena jarak tempuhnya lebih pendek kali ya dari Bekasi ketimbang dari Jakarta. Waktu itu saya pernah naik bis Prima Jasa ekonomi non AC dari Bekasi menuju Bandung. Emang sih murah banget gitu, 30 ribuan udah nyampe Bandung. Tapi waktu tempuhnya itu lama banget. Buat yang kesabarannya setipis tisu kan kurang recommended gitu ya. Akhirnya saya coba-coba cari info, cek aplikasi Burung Biru dan ketemulah Shuttle Daytrans. Harganya cukup murah banget. Dari Bekasi ke Bandung itu cuma Rp50.000 dan titik turunnya di pusat kota Bandung pula. Udah deh, gak pakai lama langsung check out tiket Daytrans Shuttle yang ternyata setelah saya cek dena kursinya tuh mirip dena bis. Fix ini sih Shuttle Daytrans yang armadanya pakai bis. Nah, biasanya shuttle day Trans Armada bis ini tuh cuma di hari-hari tertentu dan rute tertentu. Itu pun juga munculnya dadakan, H-1 atau malah hari H gitu baru muncul di aplikasi online.
Nah, misalnya kayak keberangkatan hari ini nih, hari Senin yang kebetulan ending dari libur panjang, maka tiket di Transbis ini tersedia di rute Bekasi Bandung. Ya, kurang lebih seperti itu sih penjelasan sesuai pengamatan saya. Hehe. Kalau ada yang perlu diluruskan, boleh banget diluruskan di kolom komentar. Oke, setelah naik bis Transjakarta, turunnya di halte SMP Negeri 172 Jakarta Timur. Lanjut, kita menuju ke stasiun Cakung, tinggal jalan kaki. Itu stasiunnya juga udah kelihatan tuh. Nah, kita mau naik KRL. A few moments later. Jadi mampir dulu di masjid ini, Al Ihsan apa ya namanya, samping stasiun Cakung persis. Mampir buat ke toilet. Nih, sekarang kita masuk ke stasiun Cakung. Bekasi Cikarang, jalur 1 atau jalur 2. Kalau ada yang tanya, Mas naiknya kan dari Bekasi, kenapa naik bis antar kotanya tuh nggak turun di Bekasi aja? Hehehe. Jawabannya karena nyampe Bekasi itu masih kepagian banget, sebelum subuh malah. Saya pernah punya pengalaman turun di Bekasi sebelum subuh, itu nungguin shuttle di Mega Mall Bekasi itu gelap-gelapan, mana banyak nyamuk pula, jadi ya nggak nyaman aja gitu. Kalau saya sih biasanya bablasin Jakarta aja ya, bisa di Pulau Gebang atau Kampung Rambutan. Baru deh abis itu lanjut transportasi umum entah KRL atau LRT ke arah Bekasi buat naik shuttle. Kalau misalkan nyampe Jakartanya masih dini hari banget, biasanya saya turun di Pasar Rebo terus lanjut bis Pirma Jasa menuju ke arah Bandung. By the way, karena nggak nemu transportasi umum dari stasiun Bekasi menuju Mega Mall, jadi saya ngojek aja. Ojek online kebetulan dapat promo tuh, jadi ya sikat aja weh. Kadang tuh gitu ya, promo ojek online tuh suka nggak bisa ditebak. Kadang ada promo, kadang enggak. Kadang promonya kecil, kadang juga promonya di luar nurul. Ya, namanya juga strategi marketing kali ya. Nah, sini aja udah. Sip. Oke, Pak. Sudah pakai GoPay ya, Pak? Ya, terima kasih. Ya, mari. Ini tapi saya. Makasih ya, Pak. Ya, mari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi bersama Nunu Trip. Pagi ini saya sudah berada di Kota Bekasi, tepatnya di sebuah SPBU
sampingnya Mega Mall Bekasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau pulang ke arah Bandung naik travel. Saya pesannya travel, tapi sepertinya kita nanti bakal naik bis ya. Nah, travelnya apa? Udah ada di belakang kita, yaitu Daytrans. Kenapa saya pilih Daytrans? Karena di hari-hari tertentu, terutama weekend, itu pasti ada travel yang harganya tuh sangat murah banget. Dari Bekasi menuju Bandung cukup Rp50.000 saja. Mantap banget kan? Dan itu bisa diantar sampai ke pusat kota. Kalau nggak salah titik poin apa? Kalau nggak salah titik penurunannya itu ada di Pasteur, Ciamplas sama di Pati Ukur. Itu kan pusat kota banget ya. Daripada kita naik bis turunnya di lebih panjang, nah nanti masih transit lagi sama teman bis ke arah kotanya. Oke, kita mau check in dulu karena saya udah pesen tiketnya by online. Yuk langsung aja kita ke loketnya. Sih Kak, mau konfirmasi? Jam berapa? 8.30 kalau nggak salah. Bersama siapa? Wisnu. Berapa orang Kak? Satu. Nomor 3 ini pakai bis. Iya. Ditunggu ya Kak. Oke. Tiketnya nggak dicetak? Pakai di online ke Bapak. Oh gitu. Oke, makasih ya. Jadwalnya nih, Bekasi Bandung paling pagi 4.30 sampai jam 21, jam 9 malam. Lumayan banyak nih jadwalnya. Tapi ini mix ya, ada yang bis, ada yang shuttle. Shuttle-nya tuh yang kayak gitu tuh. Nah, shuttle HIS gitu. Isi 14 kalau nggak salah. Kursinya kecil-kecil. Ya. Oke rekan, jadi shuttle Daytrans ini di hari-hari tertentu itu terutama weekend itu ada jadwal keberangkatan yang menggunakan bis ya, dan itu tarifnya sangat affordable banget. Nggak cuma dari Bekasi sih, ada juga yang dari Jakarta gitu, ada juga yang dari Tangerang. Waktu itu saya pernah naik yang dari Tangerang, Tang City, itu harga tiketnya kalau nggak salah 60.000. Yang Jakarta juga antara 60.000 sampai 50.000 gitu. Pokoknya kisaran 60.000, 40.000, nah kisaran itulah. Nah, rata-rata sih segitu ya. Jadi ini bisa jadi opsi yang murah dan juga cepat menurut saya untuk perjalanan dari Bandung menuju Jakarta, Bekasi, Tangerang maupun sebaliknya. Nah, biasanya sih setiap hari Ahad itu malam dari Jakarta atau Bekasi atau Tangerang ke arah Bandung. Nah, kalau dari Bandung yang menuju ke arah Jakarta, Bekasi, Tangerang itu setiap hari Jumat. Kalian bisa cek jadwalnya itu di aplikasi online, di aplikasi Daytrans online. Oke rekan, inilah dia armada Daytrans yang akan mengantarkan kita menuju ke kota Bandung. Surprisingly dapat armada White Horse dengan bodi bertopi. Tapi saya yakin ini bukan dari Adiputro asli ya, karena nggak ada emblem Adiputronya gitu. Ya nggak apa-apa, pakai topi. Terus kemudian di sini menggunakan sasis Mercedes-Benz, nggak tahu 1526 apa 1626. Tapi kalau saya perhatikan ini tuh kalaupun rombakannya tuh rapi gitu ya teman-teman, mirip banget dengan aslinya gitu. Ini kayaknya basic bodinya itu single glass, terus dipasang topi, dimodif gitu, jadilah seperti ini penampakannya. Ya mantap. Biasanya Daytrans itu kalau untuk armada bis itu ada dua macam. Kalau nggak White Horse itu ya panorama. Panorama itu kalau nggak salah yang warna orange terus ada tulisannya panorama gede gitu. Kalau White Horse yang seperti ini, ada yang double glass, ada yang single glass, kayak gitu. Ini kebetulan kita dapat yang double glass alias yang pakai topi. Tulisannya pariwisata ada, emang bis ini tuh pariwisata, tapi kayak semacam dioperasikan sama Daytrans untuk keperluan apa ya, shuttle gitu sih teman-teman, kurang lebih kayak gitu.
Nah, setelah diperhatikan ternyata bis ini tuh nggak pakai air suspension ya. Ini kita kalau intip di ban belakangnya itu ada per daun gitu. Nah, itu berarti bisnya tidak menggunakan air suspension. Karena kalau air suspension itu bentuknya kan kayak balon, dan biasanya di ban belakang itu tuh ada balonnya gitu ya, di sebelah situ tuh. Nah, itu kelihatan ada kayak tabung balon gitu, itu tabung air suspensionnya. Terus di bagian bawahnya juga ada kayak semacam pipa-pipa gitu. Tapi ini setelah kita cek ternyata kelihatan sih dari agak kejauhan gitu ada per daunnya, lembaran-lembaran per daunnya itu. Nah, berarti ini bukan tipe bis air suspension. Oke rekan, jadi kurang lebih seperti ini interior bis Day-Trans atau Shuttle Day-Trans yang kebetulan pakai bis White Horse yang akan mengantarkan kita menuju ke kota Bandung. Surprisingly dapat armada dengan konfigurasi seat 22. Ini setelannya pariwisata ya teman-teman. Jadi rapat gitu, totalnya ada kurang lebih 47 seat tanpa toilet. Ya ini mah setelan bis pariwisata banget ya, tanpa toilet. Kapasitasnya cukup banyak, konfigurasi seatnya 22, dan kalau kita perhatikan jarak antar kursinya itu kayak yang nggak sama gitu loh. Ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang rapat gitu. Kayak gini misalnya, ini kan agak sempit nih, jaraknya tuh paling sejengkalan gini ya. Nah terus yang di belakang sini tuh ada yang lebih luas tadi jaraknya nih, ini sejengkal lebih nih tuh. Yang ini juga nih, ini sejengkal lebih. Enak nih yang duduk di sini, longgar. Yang duduk di depan situ agak susah, sempit. Ini nggak apa-apa. Saya duduknya di kursi nomor 3 yang di sini. Wah, jaraknya juga lumayan sempit nih. Ya, nggak masalah sih. Karena perjalanan dari Bekasi Bandung kan, dari Bekasi ke Bandung kan nggak sampai yang lama banget, paling 2 jam 3 jam juga udah nyampe. Kayak gitu. Wisnu. Oke, ketiga ya. Kasih. Naik. Oke rekan, jam setengah 9 lebih 6 menit, telat 5 menitan dari jadwal. Kita berangkat dari Day-Trans Bekasi. Kebetulan Day-Trans Bekasi ini lokasinya pas di SPBU ya, dan dari SPB itu ke dalam sana ininya loketnya. Nah itu tuh. Nah ini memang beberapa loket shuttle itu ada di dalam SPBU ya, mungkin karena biar lebih gampang gitu ya untuk mobilitasnya, biar nggak mengganggu lalu lintas gitu kalau misalkan di pinggir jalan. Kan enak kalau di SPBU, jadi kayak sewa tempat aja di situ buat loket, dan nanti kendaraannya atau mobil-mobil shuttle-nya itu bisa masuk di SPBU dengan terus bisa bongkar muatnya itu lebih leluasa gitu. Tapi kalau di Bekasi ini selain Day-Trans ada sebenarnya banyak sekali shuttle-shuttle, dan itu mereka pada ngumpulnya tuh di Mega Mall sebelah sana tuh. Nah banyak Jakal, terus Jakal Holiday, Baraya, apalagi ya, banyak kok. Arnes tuh di Mega Mall semua kayak gitu. Karena di depan legroomnya sempit, jadi saya pindah belakang aja. Ya pemandangan sepanjang perjalanan dari Bekasi ke Bandung itu kan kayak ya biasa aja gitu ya, apalagi kan lewat jalan tol, full tol dari Bekasi ke Bandung lewat tol Cipularang. Jadi ya sudah, kalau di depan udah kehalang topi, jadi ya males aja gitu di depan, mending di belakang aja deh, karena di belakang bisa selonjor mania. Mantap banget ini selonjor mania, bebas. Bisa tiduran, apalagi ini penumpangnya juga sepi, jadi bisa direkening ke belakang dengan maksimal. Kalian bisa denger ya suara kriet. Ciri khas dari bis yang tidak menggunakan air suspension ya. Suaranya tuh kriet gitu. Jadi
kita masuk tol lewat gerbang tol Bekasi Barat. Enaknya duduk di belakang, yang di belakang nggak ada orang lain itu kayak gini, bisa di reclining maksimal ke belakang. Ini sebenarnya bisa sih ke belakang banget lah gini. Berasa kayak sleeper gitu, tapi saya kok agak takut gitu ya, jadi agak diangkat dikit deh. Ini aja, jangan yang terlalu ngerebah gini, takutnya nggak kuat nanti malah patah kayak gitu ya. Bijak-bijak menggunakan fasilitas kendaraan umum gitu ya. Sip, ini enak nih buat tidur. Lumayan, perjalanan 2 jaman bisa lah buat tidur 1 jam atau 1,5 jam gitu. Oke, karena perjalanan full lewat jalan tol dan lama-lama saya tuh jadi ngantuk banget. Tidur terlelap banget, bangun-bangun udah deket Bandung aja. Antara nggak kerasa atau emang saya yang pelor level kabupaten sih.
Oke, karena bis D-Trans, Whitehorse by D-Trans sih sebenarnya itu tuh tujuan akhirnya di Cihampelas. Jadi kita bakal keluar tolnya itu di Pasteur. Ada bagasi, jangan sampai lupa. Siap Pak. Yuk, sama-sama. Alhamdulillah sampai di Cihampelas, Bandung. Oke, sekian perjalanan super singkat Nunu Trip dari Bekasi menuju Bandung dengan bis Whitehorse by D-Trans. Kesimpulannya, bis ini tuh worth it banget ya, dengan harga tiket yang murah dan dapat armada yang cepat, nyaman, dan bisa turun di pusat kota Bandung pula. Hanya saja untuk layanan bis ini tuh nggak setiap hari ada, jamnya pun juga nggak banyak, jadi ya untung-untungan gitu. Kalau timingnya pas, ya bisa banget dapat armada bis yang harga tiketnya jauh lebih murah ketimbang armada regulernya. Buat kalian yang pengen cobain, bisa cek tiketnya lewat aplikasi tiket online kayak Burung Biru atau aplikasi D-Trans Mobile. Cuman ngeceknya nggak bisa jauh-jauh hari ya, biasanya tuh baru muncul H-1 atau malah hari H.
Dan untuk pembelian tiketnya hanya bisa lewat online. Kalau beli di loket biasanya sih kena tarif normal. Anyway, terima kasih buat rekan yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Nurtrip dengan cara subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nurtrip upload setiap minggunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye bye.